Guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian boleh subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Nah, di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang sejarah Indonesia lagi. Karena aku lihat kalian excited banget waktu aku ngebahas tentang sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia yang hari ini aku bakalan ngebahas tentang tragedi 23 Mei tahun 1997. Jadi ini tuh sebelum rusuh Mei 1998 ya. Dan ini tuh dinamai Jumat Kelabu. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja bahas ke Nah, peristiwa Jumat Kelabu ini itu terjadi pada tahun 1997. Dan banyak misteri yang terjadi di dalam kasus ini. Karena banyak file-file yang hilang dan juga orang-orang yang masuk melakukan investigasi untuk Jumat Kelabu ini udah banyak banget yang meninggal. Jadi udah agak susah gitu loh guys untuk melakukan investigasinya lagi sekarang. Nah, peristiwa Jumat Kelabu ini tuh terjadi pada tahun 1997, tepatnya di Banjarmasin. Jumat Kelabu ini tuh banyak sekali misteri yang terjadi dan juga tidak bisa diselesaikan gitu loh guys. Sebenarnya apa sih alasan sampai ada rusuh yang sampai kayak sebegitunya gitu loh. Karena banyak banget file-file yang hilang, terus juga orang-orang yang ikut dalam menginvestigasi Jumat Kelabu ini juga udah banyak banget yang meninggal. Jadi udah agak susah buat kita sekarang untuk menginvestigasi lebih lanjut. Terus juga banyak orang hilang, banyak orang yang meninggal, bahkan orang hilang itu nggak ditemukan sampai sekarang. Nah, Jumat Kelabu ini tuh salah satu kerusuhan terbesar di tahun 1997 sebelum adanya kerusuhan Mei 1998. Nah, bagaimana asumsi publik? Apakah ada kesaksian dari jurnalis? Jumat Kelabu di Banjarmasin ini terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 1997, tepatnya menuju pemilu ke-6 pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini, masyarakat tuh udah jenuh banget karena Golkar itu selalu menang. Jadi pada masa Orde Baru ini cuma ada 3 partai, yaitu Golkar, PDI, sama P3. Karena Golkar selalu menang dan berhasil mengangkat Soeharto menjadi presiden lagi. Kejenuhan ini tuh juga dirasakan atas urusan peran politik ABRI yang menduduki 100 kursi, walaupun sudah dikurangi menjadi 75 kursi dari undang-undang, cuman masyarakat ini tetap jenuh. Nah, Golkar sendiri ini dinilai sebagai kendaraan politik Orde Baru karena hubungannya itu erat dengan Soeharto. Dan masyarakat ini selalu berasumsi bahwa selalu ada campur tangan pemerintah dalam pemilu untuk memenangkan Soeharto dan berhasil mengangkat Soeharto menjadi presiden lagi. Nah, setiap kali Golkar itu kampanye tentang pembangunan dan prestasi yang sebenarnya itu bias pada masa Soeharto, salah satu dampak dari kejenuhan publik ini yaitu Jumat Kelabu ini. Jadi peristiwanya itu pada tanggal 23 Mei tahun 1997 pada pagi hari, Banjarmasin ini masih tentram, tertib, tertata. Jadi nggak ada tanda-tanda sama sekali kayak bakal ada kerusuhan gitu loh guys. Bahkan sehari sebelumnya itu tanggal 22 Mei PDI itu baru saja menyelesaikan kampanyenya mereka. Dan hari ini, kayak hari Jumat 23 Mei ini, waktunya Golkar untuk melakukan kampanyenya. Nah, Golkar pun berhasil menyelesaikan kampanyenya, bahkan tertib, nggak ada yang bertengkar, nggak ada kerusuhan lah guys. Bahkan tim Golkar itu sempat membagikan sapu tangan dan juga nasi kotak kepada publik, itu sebagai bentuk CSR dan juga terima kasih ya. Nah, ini kan hari Jumat ya guys, jadi umat muslim itu kan pasti melakukan sholat Jumat di tengah hari sekitar pukul jam 12-an. Dan dari sinilah awal kerusuhan itu mulai terjadi. Kok bisa waktu sholat Jumat ini malah itu adalah awal kejadian ini semua? Karena dimana saat anak muda simpatisan Golkar ini melakukan parade motor, bahkan itu katanya ada banyak banget kan motornya, ada puluhan bahkan ratusan, dan juga knalpotnya itu dilepasin semua, jadi suaranya itu kayak kenceng banget, bahkan orang di dalam rumah itu bisa dengar. Jadi kan bayangin kalau kalian di tengah jalan nih, pasti kalian dengar banget dan berisik banget. Titik konflik kejadian ini terjadi pada saat pawai motor simpatisan Golkar ini mau melewati Masjid Nur di daerah Pangeran Samudra yang berada tepat di daerah PPP atau P3. Kalau kalian nggak percaya, Masjid Nur ini saking ramainya sampai kayak keluar-keluar di jalan guys. Kalian bener-bener kalian bisa research, karena ini based on my research, katanya Masjid Nur itu lagi ramai banget. Tapi anak muda Golkar ini masih kayak maksa banget, aku mau ngelewatin jalan sini, pokoknya aku mau ngelewatin jalan sini. Nah, para simpatisan Golkar ini pokoknya maksa mau lewat Masjid Nur. Mereka bilang, itu kan ini sholat Jumatnya udah mau selesai nih, udah masa-masa akhir, pokoknya gue mau lewat sini. Dan karena superioritas di wilayah oposisi terbesarnya Golkar nih, yaitu P3, mereka itu bilang, kan partai gue kayak lebih daripada partai lu gitu loh. Mendingan lu kasih gue lewat sini, kalau enggak gue bikin rusuh nih. Kasarnya itu begitu guys.
Nah, setelah selesai sholat Jumat, tepatnya pukul 2 siang, konflik itu mulai terjadi dengan sasaran pertamanya yaitu gedung DPD Golkar Kalimantan Selatan yang kemudian berakhir ke seluruh pelosok Banjarmasin. Nah, katanya nih masa ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan simpatisan Golkar, sedangkan simpatisan Golkar sendiri itu jumlahnya udah cukup banyak dan bahkan katanya masa itu sampai membawa benda-benda tajam. Membawa benda tajam yang sangat banyak dan kemudian bentrok pada Satgas Golkar dari Pemuda Pancasila dan juga FKPPI. Nah, karena kalah jumlah, jadi Satgas Golkar ini mundur. Karena masa itu kayak anarkis banget sampai bawa benda tajam dan Satgas Golkar pun menjadi takut. Gak lama kemudian masa itu mulai melakukan aksi membakar properti apapun yang mereka lihat, mereka bakar, mereka jarah, mereka curi, mereka masukin dan mereka merusak. Intinya udah mirip sama kerusuhan tahun 98. Dan yang paling parah adalah ketika masa berhasil menerobos Mitra Plaza, yaitu sebuah pusat perbelanjaan yang paling gede di Banjarmasin pada masanya. Padahal itu pagernya udah dikasih pagar besi dan juga petugas tuh udah jagain gitu loh guys. Cuman karena kalah masa nih, jadi para petugas ya udah give up dan ngasih Mitra Plaza itu untuk dihancurkan sama para massa. Nah, ketika Mitra Plaza itu dijarah, mereka itu kayak memecahkan seluruh kaca di Mitra Plaza. Kayak pokoknya insane lah guys. Dan gak lama setelah itu ada mobil sedan putih yang ditabrakkan ke kaca etalase salah satu toko mainan yang berada di dalam Mitra Plaza. Kemudian mobil itu dibakar sehingga api itu menyambar ke seluruh pelosok toko Mitra Plaza dan akhirnya Mitra Plaza pun terbakar sampai habis. Itu karena ulah massa. Dan bahkan orang-orang yang berada di dalam Mitra Plaza pada saat kebakaran itu terjadi pun juga menjadi korban gitu loh guys, karena mereka nggak sempat keluar. Bahkan ada 1-2 rumah ibadah itu juga udah habis terbakar lah guys, intinya semua udah kebakar. Dan kerusuhan ini itu terjadi sampai malam dan bahkan ada petugas pemadam kebakaran kan guys, cuman mereka itu nggak bisa bekerja, mereka tuh nggak bisa memadamkan api karena mereka itu diancam pakai celurit, jadi mereka juga takut dong. Nah, maka dari itu api itu terus menyambar dan menjadi semakin parah, ditambah katanya nih listriknya itu mati seharian, jadi ini kayak bener-bener gelap gulita banget, cuman ada cahaya bulan. Nah, kota Banjarmasin ini pada 23 Mei tahun 1997 ini udah kayak kota api guys, karena bener-bener kebakaran non-stop, kayak bener-bener nggak ada yang berhasil memadamkan. Nah, konflik ini yang pada awalnya cuman antara massa dan juga simpatisan Golkar, ini mulai melebar dan menjalar, yaitu menyangkut konflik etnis dan juga agama. Karena beredarnya adanya isu-isu katanya Masjid Nur ini mau dibakar. Nah, dari situlah muncul yaitu sebuah konflik etnis. Pemukiman etnis Tionghoa dan juga toko-toko etnis Tionghoa itu semuanya dijarah dan dibakar. Intinya semuanya dirusak sama massa. Dan banyak banget mayat-mayat yang tergeletak di daerah Mitra Plaza dan juga yang terperangkap di dalam Mitra Plaza karena baunya itu udah bau banget sampai kecium dari luar guys. Kemudian pada jam 8.30 malam, massa itu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke supermarket Mitra, yang pada masanya adalah salah satu supermarket terbesar juga di Banjarmasin. Mereka mau menjarah supermarket Mitra, dan kemudian mereka mau membakar supermarket Mitra sampai habis. Dan katanya sih, kebakaran yang terjadi di supermarket Mitra itu katanya sih apinya itu nyala dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi keesokan harinya. Coba lu bayangin, itu 12 jam api nyala terus, gila nggak? Karena api ini nggak bisa dipadamkan, jam 10 itu ada tersebar kabar nih, bahwa aparat itu diizinkan untuk mengamankan dan juga menembak siapapun yang menjadi dalam kerusuhan atau yang ngojok-ngojokin lah, kayak demo-demo atau kayak gimana, pokoknya yang ngerusuh lah. Tapi anehnya entah mengapa aparat itu tidak melakukan tindakan apapun, tapi malah diem aja, padahal ini udah dikasih izin guys. Bahkan aparat itu membiarkan massa itu terus menjarah, bahkan hotel Istana Bintaro Banjarmasin itu ikut dijarah dan juga ikut dibakar. Kalau kalian nggak tahu hotel Istana Bintaro Banjarmasin ini sampai sekarang masih ada guys, kalian masih bisa nginep di sana. Jadi kalau kalian mau kayak mengenang masa lalu tentang sejarah Indonesia kan boleh banget tuh nginep di sana dan tayang-tayang mungkin ke petugas di sana, karena mereka pasti tahu dong, pasti diceritain sama bosnya atau gimana. Dan pada jam 11 malam, massa itu melanjutkan perjalanannya mereka dan mereka itu katanya mau ke rumahnya caleg Golkar sambil membawa daftar nama tetapnya caleg Golkar gitu loh guys. Terus mereka berhasil membakar sekitar 4 rumah caleg Golkar, which is itu tidak tahu kebenarannya apakah itu benar-benar rumahnya caleg Golkar atau bukan.
Nah, pada saat di jalan, massa ini juga merusak toko-toko yang mereka lihat di sekitar jalanan. Dan menurut laporan LBHN Banjarmasin, katanya ada warga yang kayak menengok keluar dan langsung tertembak dan mati tergeletak di tanah begitu saja. Kalian bisa bayangin kan, berarti itu saking kacaunya malam itu, ada yang menembak, ada yang menusuk, ada yang menabrakkan, ada yang menjarah. Sampai-sampai kayak orang berdiri di luar aja bisa ketembak dan bisa langsung mati, guys. Kemudian pada jam 1 pagi, massa ini mau melebarkan atau meluaskan konflik ini sampai keluar kota. Dan sayangnya massa itu nggak berhasil karena aparat tuh udah pinter dulu nih, aparat udah nutup dulu semua jalannya. Jadi massa itu nggak punya ruang gerak sama sekali. Dan pada jam 3 pagi akhirnya aparat itu melakukan sebuah tindakan, yaitu berusaha untuk mengobrak-abrik sebuah lokasi yang dianggap sebagai markasnya massa yang ngerusuh ini. Dan ada sekitar 195 orang yang diamankan pada saat itu. Dan sampai jam 6 pagi sudah ada puluhan bahkan ratusan aparat yang masih bekerja dan berpatroli menangkap orang-orang yang dianggap menjadi provokator atau dalang dibalik semua ini. Setelah kerusuhan ini berakhir, Banjarmasin itu mengadakan yang namanya cooling off, yaitu dikasih jam malam dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Totalnya 5 hari, yaitu pada saat masa kampanye itu masih berlangsung tanggal 24 Mei sampai tanggal 29 Mei tahun 1997. Walaupun pada akhirnya Soeharto tetap menang dan baru runtuh pada tahun 1998, cuman pemerintah itu sangat tertutup pada kasus ini, bahkan angka-angkanya itu tidak disebutkan dengan precise, guys. Jadi kita nggak ada yang tahu gitu loh, berapa orang hilang, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang luka-luka. Nah, menurut YLBHI ada 123 orang meninggal, 111 orang yang luka-luka, dan juga 179 orang hilang yang belum ditemukan. Namun, menurut Komnas HAM ada total 199 orang yang hilang dan belum berhasil ditemukan sampai sekarang. Masih banyak banget yang bikin bingung soal jumlah korban karena pemerintah sendiri tidak pernah terbuka pada masyarakat publik. Nah, namun ada beberapa asumsi nih. Asumsi pertama yaitu ini adalah purely konflik etnis dan juga agama. Namun ada beberapa masyarakat juga yang percaya bahwa ini adalah konflik ekonomi karena pemerintah itu tidak pro dengan rakyat kecil. Ini adalah asumsi publik ya guys, ini aku nggak bilang 100% benar ataupun 100% salah. Karena aku selalu balikin lagi ke kalian semua, kalian boleh tulis komen kalian di bawah, menurut kalian gimana. Karena membuka Mitra Plaza di tengah-tengah pedagang kecil, yang Mitra Plaza tuh gedungnya gede banget, terus kayak isinya lebih lengkap, yang membuat pedagang kecil tuh omsetnya langsung menurun sangat drastis. Dan inilah hal-hal yang dipercaya menjadi titik konflik atau titik pecahnya konflik massa itu terjadi tahun 1997. Sampai sekarang nih, kita tuh nggak tahu dengan jelas apakah motivasi dibalik kerusuhan 1997 itu terjadi. Dan bahkan katanya dokumentasi kayak video kamera itu bahkan ada yang hilang gitu loh, beberapa file-filenya. Kok bisa? Kita nggak ada yang tahu. Dan beberapa orang yang memang menangani kasus Jumat Kelabu ini tuh sudah meninggal, yang membuat kita susah banget untuk melanjutkan investigasi lagi. Dan itu berarti kita sekarang udah nggak bisa mencapai titik rekonsiliasi. Nah, sampai sekarang yang masih menjadi pertanyaan itu adalah sebenarnya apa sih kuncinya dibalik terjadinya kerusuhan tahun 1997 ini? Ada beberapa jurnalis nih yang percaya bahwa kota Banjarmasin itu adalah salah satu kota yang sangat tolerir terhadap agama, ras, dan juga etnis yang berbeda. Sehingga menurut mereka tidak mungkin bahwa pemicunya itu adalah masalah etnis dan juga ras. Berarti yang paling masuk akal adalah konflik ekonomi. Itu menurut mereka ya. Menurut kalian gimana? Kalian tulis di bawah. Tentunya pasti ada orang di balik kerusuhan ini dan itulah yang belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Apa sih sebenarnya terjadi atau apa sih yang sebenarnya memicu konflik Jumat Kelabu ini terjadi? Kalian bisa tulis komen kalian di bawah, menurut kalian gimana? Oke guys, so that's all for today's video. I hope kalian enjoy nonton video aku as much as I enjoy making it. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe aku. Kalau misalnya kalian mau request video, kalian bisa tulis di komen di bawah dan aku berusaha banget untuk research dan nge-up video itu buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Bye, see you guys in my next video.